Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Ramli dengan NPN 0321011312. Kelas D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Saya akan menjelaskan materi IPA, hubungan antara makhluk hidup, di mana terdapat simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Simbiosis adalah semua jenis interaksi yang jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, selanjutnya jenis-jenis simbiosis terbagi atas 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan lebah dengan bunga, di mana kupu-kupu dan lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga, di mana bunga juga mendapatkan manfaat dan keuntungan karena kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses pemekaran. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Misalnya, contoh hubungan antara cacing pipih dan kepiting, di mana cacing pipih dapat menempel pada tubuh kepiting dan mendapatkan keuntungan berupa sisa-sisa makanan dari kepiting. Sementara itu, kepiting tidak terganggu dan tidak mendapatkan keuntungan jika cacing pipih berada di dekatnya. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan, namun merugikan pihak yang lain. Misalnya, contoh hubungan antara manusia dengan nyamuk, di mana manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan menghisap darah, di mana keuntungan yang didapatkan nyamuk mendapatkan darah dan dapat berkembang, sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit berbahaya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, apakah kalian masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ini adalah contoh rantai makanan, di mana terdapat rumput, belalang, katak, ular, dan jamur, di mana dalam urutan tertentu yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa padi bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen puncak, jamur sebagai dekomposer. Oke, selanjutnya penjelasan dari jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, apakah kalian masih ingat apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Selanjutnya, contoh jaring-jaring makanan yang ada di hutan seperti tumbuhan, kumbang, belalang, kelinci, dan rusa, kelelawar, tupai, harimau, dan burung elang, pengurai atau dekomposer. Tumbuhan di hutan berperan sebagai produsen utama yang akan dimakan oleh kumbang, belalang, kelinci, dan rusa.